Siswa sekalian ataupun pemirsa yang melihat video ini, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang materi kelas 11, masih tentang struktur dan fungsi sel bagian keempat ya. Pada video ini diberi nama filenya struktur dan fungsi sel part 4 bagian 4. Materi kali ini kita akan menjelaskan tentang mekanisme transportasi zat pada membran sel, atau dikenal juga dengan transmembran. Nah, maksudnya apa? Bahwa pada membran sel dari suatu makhluk hidup itu terjadi arus pertukaran senyawa-senyawa kimia atau zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Nah, tentunya kalau dibutuhkan, tentu zat tadi masuk ke dalam sel. Kalau tidak dibutuhkan, tentunya akan dikeluarkan dari dalam sel. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Sementara membran sel itu sangatlah tipis, halus, tapi dia dapat menjadi sarana terjadinya transportasi zat. Nah, bagaimana mekanismenya? Ada dua macam ya, istilah dalam mekanisme transportasi zat pada membran sel. Yang pertama dikenal dengan transport pasif, dan yang kedua nanti ada namanya transport aktif. Apa bedanya? Transport pasif itu perpindahan zat dari luar maupun dari dalam sel tanpa menggunakan energi yang dalam bentuk ATP ya. Jadi energi itu di dalam peristiwa metabolisme tubuh itu dalam bentuk adenosin trifosfat ATP. Nah, untuk transport pasif tanpa menggunakan energi atau tanpa menggunakan ATP. Transport pasif dibedakan atas dua macam. Yang pertama dikenal dengan difusi. Difusi ini artinya berpindahnya zat atau senyawa kimia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, diulangi, difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Artinya dari yang banyak ke yang renggang. Difusi ini ada disebut dengan difusi zat dalam sel. Artinya perpindahan zat-zat di dalam sel ya, dari yang banyak menyebar ke yang renggang. Ada lagi difusi zat melalui plasmalema. Nah, ini misalnya perpindahan zat dari dalam sel tumbuhan ke sel tumbuhan lain melalui celah yang disebut kemarin itu noktah. Kemudian difusi difasilitasi, artinya perpindahan zat dibantu oleh sarana lain ya, atau dibantu oleh sesuatu, misalnya dibantu oleh protein. Jadi ada 3 difusi di sini. Ada difusi terjadi dalam sel, difusi melalui plasmalema, difusi difasilitasi, dibantu ya. Kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam transport pasif tanpa energi yaitu osmosis. Nah, osmosis ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan difusi ya, cuma kalau difusi itu pada zat-zat terlarut ya.
saya taruh dalam air, misalnya perpindahan zat-zat molekul-molekul di luar air ya, fosfat misalnya, kalium, nitrogen, karbon misalnya kan, senyawa-senyawa tersebut. Sementara osmosis itu perpindahan air melalui membran sel ya, perpindahan air melalui membran sel. Misalnya suatu tanaman dimasukkan ke dalam air ya, tentu kadar air di luar lebih tinggi daripada kadar air di dalam sel, akibatnya air masuk ke dalam sel. Nah, itu peristiwa disebut dengan osmosis, jadi perpindahan air melalui membran sel ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, difusi adalah proses perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah. Nanti kita simak animasinya, kita lihat dulu penjelasannya. Kemudian yang kedua, difusi difasilitasi atau diperbantu. Nah, proses difusi terbantu difasilitasi oleh suatu protein. Difusi terbantu sangat tergantung pada suatu mekanisme transport dari membran sel. Misalnya pada Escherichia coli. Anda tahu, ingat Escherichia coli ini, Escherichia coli adalah suatu organisme kelompok bakteri. Ini seandainya E. coli ini diletakkan pada media laktosa, nah, maka proses transportasi zat laktosa ini ke dalam tubuh bakteri itu akan dibantu oleh protein. Kemudian osmosis. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah di airnya tinggi, zatnya yang rendah, atau dikenal dengan hipotonis, ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau disebut dengan hipertonis. Jadi airnya sedikit, zatnya yang tinggi. Akibatnya dari lautan yang banyak airnya pindah ke lautan yang sedikit air. Airnya yang berpindah melalui membran semi-permeabel, yaitu sel. Sel itu membran selnya itu bersifat semi-permeabel atau lebih dikenal juga dengan selektif permeabel, karena dia dapat menyeleksi zat-zat yang dibutuhkan ataupun yang dikeluarkan, sehingga didapatkan lautan yang berkonsentrasi seimbang. Jadi tujuannya perpindahan zat di dalam sel itu baik di dalam sel maupun antar sel agar terjadi keseimbangan konsentrasi zat-zat. Nah, keseimbangan itu disebut dengan isotonis. Nah, jadi tujuannya itu. Kemudian yang kedua, mekanisme transportasi zat disebut dengan transport aktif pada membran sel, yaitu transportasi zat menggunakan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Nah, mekanisme secara transportasi aktif ini atau menggunakan energi ini memiliki 3 macam. Ada dikenal dengan istilah endositosis, artinya proses memasukkan molekul atau zat padat ke dalam sel. Yang kedua, ektositosis atau eksositosis, yaitu proses pemindahan zat atau molekul ke luar sel yang padat ya. Ini tujuan pertama, yang molekul yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, pompa ion. Nah, pompa ion, kita lihat animasinya seperti apa. Nah, diffusion is the tendency for particles of any kind to spread out from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This process can also be described as molecules moving down their concentration gradient. Diffusion is the tendency for particles of any kind to spread out from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This process can also be described as molecules moving down their concentration gradient. Diffusion is the tendency for particles of any kind to spread out from where they are more concentrated
to where they are less dan concentrated. berpindah ke This tempat process yang can tegak also ke be bawah. described as molecules moving down their concentration gradient. Tujuannya Diffusion apa? is the tendency for Untuk particles of any kind to spread supaya out from where they are more terjadinya concentrated to pemerataan where they are less dan juga dengan concentrated. isotonis di This keseimbangan. process can also be described as molecules moving down their concentration Ya. gradient. Ya, Diffusion secara is the gradient. tendency for particles of any kind to spread out from where they are more concentrated Ada to where tiga they are proses. less Ini adalah concentrated. peristiwa di- This process can also be described. Lanjut. Proteins Ini yang embedded terkait in the dengan membrane diffusi, play a key Pak. role in Diffusibilitas. selective permeability. For example, this transport protein Diffusi spans the bisa membrane and dibatasi provides a di- doorway through which a Ya, particular dibantu solute, oleh the red protein. triangles, Ya, can yaitu diffuse red down triangle. its concentration Kemudian gradient. juga protein transport. This process is called facilitated Lanjutnya, diffusion. Kemudian ini keluarkan. Facilitated diffusion is a Masuk type lagi. of passive Ya, transport. ini ekstrak Since the fluid molecules bagian are dalam sel, diffusing through the membrane and the cell expends no energy to move them. ditransportasi Proteins senyawa embedded in the membrane play a key role in selective permeability. protein. For example, this transport protein spans the membrane and provides Lanjut. materials are ingested Ini by the cell endositosis. by means of endocytosis, a process that is essentially the opposite of exocytosis. Ya, In peristiwa endocytosis, a vesicle derived from the plasma membrane forms around the substance or object to be ingested. The vesicle pinches closed, carrying its contents into the cell. Certain white blood cells ingest harmful bacteria this menggunakan way. energi, ya. Materials are ingested by the cell by means of endocytosis, a process that is essentially the opposite of exocytosis. In endocytosis, a vesicle derived from the plasma membrane Membutuhkan energi. forms around the substance or object to be ingested. The vesicle Lanjut. Peristiwa bulky particles eksososis. or large Akan molecules dimasuk ke are dalam transported sel. out of the cell by Pergerakan means of a polikel process ini called membutuhkan exocytosis. energi. Misalnya dari sitoplasma, A membrane-bounded ini vesicle zat filled yang with mau large dikeluarkan molecules atau yang moves tidak toward the dikeluarkan, plasma ataupun membrane. zat Once there, yang the dihasilkan vesicle oleh fuses sel, with the membrane nah, and the dikeluarkan. contents spill Maka out. ini membutuhkan energi. Many cells that secrete proteins export their products by means of exocytosis. Selanjutnya, Since the osmosis. cell expends no energy to move the Osmosis tadi molecules, peristiwa berpindahnya oxygen and air carbon dioxide molecules move dari into and membran out of sel cells ke by selaput passive selaput transport. semi- Diffusion across a biological Ini membrane sel is called yang passive membantu transport, air. since the cell expends no energy to move the molecules. Peristiwa osmosis ini Oxygen and tanpa- carbon dioxide molecules move into and Lanjut. Nah, endositosis. Misalnya contohnya istilah pinositosis pada peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur atau zat dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Nah, misalnya ini ya, lekukan ini membentuk folikel ya, misalnya pada amoeba misalnya masuk ke dalam ini endositosis contoh ya pada permukaan. Ini juga contoh pada amoeba fagositosis. Ini peristiwa masuknya sejumlah kecil zat padat dengan membentuk lekukan-lekukan ke arah luar membran sel. Jadi membentuk lekukan, lalu makanannya molekul dilingkupi, kemudian dibawa masuk ke dalam. Nah, ini fagositosis atau dikenal juga pinositosis. Nah, kemudian pompa ion. Contohnya pompa ion kalium dan natrium yang terjadi antara sel darah merah dan cairan ekstrasel atau plasma darah. Ya, seperti apa prosesnya? Ini membutuhkan energi juga. Ya. the cell needs to move a solute against its concentration gradient. Natrium, ya, This process is natrium, called yang active disebut transport, and it Ini requires bagian input of sel, energy from ini dalam ATP. sel. Ini For instance, ada protein. most cells need to Nah, expel menggunakan sodium energi, and take in sehingga potassium, mengeluarkan both against their concentration gradients. natrium. Here's how the Kemudian so-called sodium-potassium pump works. Sodium ions lanjut, bind to a natrium transport protein. dikeluarkan dengan bantuan ATP energi, provides the ATP energy that causes the protein to change ya, shape and push the ions across the keluar membrane, natriumnya where they are diganti released. dengan kalium. Potassium now Nah, binds to the ini transport disebut protein. dengan pompa The protein ion. changes its shape again, and potassium is Ya, released semoga inside kalian the cell. paham peristiwa The transport ini protein returns to its original terjadinya, conformation
ready to repeat the process. antar membran sel. Sometimes a cell needs to move a solute against its concentration gradient. Caranya atau mekanisme This process is called active transport, and it requires input of energy from ATP. tanpa menggunakan energi. For instance, most cells need to expel sodium and take in potassium, both against their concentration gradients. Kemudian ada Here's how the so-called sodium-potassium pump works. aktif. Sodium ions bind to a transport protein. Ada endositosis. ATP provides the energy that causes the protein to change shape and push the ions across the membrane, where they are released. Lanjut. Nah, kalian perlu juga mengenal When the salt is added, water stops diffusing into the cells. The cells lose water, and their internal pressure drops. The central vacuole and cytoplasm shrink, and the plasma membrane pulls away from the cell wall. Sebabnya tanaman jadi layu. Apa sebab? Ya, air garam itu kental menyebabkan air yang ada di akar di tumbuhan ini keluar sel. Akibatnya selnya akan mengkerut dan layu. Begitu juga pada tanaman dalam pot. Jika kita tidak siram, dari mana dia akan mendapatkan air karena akarnya tertutup? Tidak bisa cari airnya. Nah, terjadilah penguapan, airnya berkurang, juga akan terjadi krenasi di mana lepasnya membran sel ini dari dinding sel. Nah, itu akibat ya peristiwa transportasi zat antar membran. Kemudian ada lagi istilah plasmolisis. Kita lihat ini suatu contoh video sel. Ya, kita lihat peristiwanya. Nah, apa yang terjadi? Di sini isi sel berubah dari warnanya ya tadi agak ungu ya menjadi agak bening. Itu menandakan peristiwa proses apa yang terjadi kira cairan di dalam yang warna ungu ini kemana perginya? Ini menunjukkan adanya perubahan dalam sel akibat terjadinya transportasi zat ke dalam sel maupun keluar sel. Ya. Di sini tampak juga melepas membran selnya. Terjadi perubahan warna sel akibat diisi oleh air. Nah, plasmolisis ya, peristiwa terlepasnya membran plasma dari dinding sel karena terjadinya eksoosmosis atau sel ditempatkan dalam ratuan yang hipertonik. Hipertonik artinya kadar airnya sedikit, zat yang terlalu yang banyak. Akibatnya air keluar dari sel, tentu membran selnya akan lepas. Nah, ya. Timbul ada pertanyaan, apakah sel yang mengalami plasmolisis bisa pulih kembali? Bisa, asalkan plasmolisis belum parah dan belum berlangsung lama ya, dan lingkungan selnya segera berubah menjadi hipotonik terhadap cairan sel sehingga terjadi endoosmosis. Nah, kembali terisi sel tadi oleh air. Ya, akhirnya sel mengalami desplasmolisis kembali ya. Nah, ini peristiwa plasmolisis awalnya vakuolanya sebesar ini, akibat cairan keluar, membran selnya yang tadi rapi melengket pada dinding sel sekarang mengeriput. Ini vakuolanya dikecil. Nah, ini peristiwa plasmolisis. Nah, ini desplasmolisis. Setelah disiram kembali tanaman, kembali nanti vakuolanya jadi besar, membran selnya kembali ke dinding sel sehingga rapi. Jadi itulah beberapa istilah dampak dari terjadi akibat peristiwa transportasi zat. Nah, demikian. Kalau ada kritik dan saran Anda silahkan tuliskan di bawah ya, komen. Kalau Anda suka silahkan Anda like dan subscribe ya, atau Anda share ya, semuanya gratis. Semoga apa yang saya jelaskan ini
dapat menambah wawasan dan ilmu Anda dan bermanfaat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.